Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Vinicius mau selevel dengan Mbappe dan Haaland. Vinicius Junior berkesempatan besar selevel dengan Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Tapi, Vinicius harus bersabar untuk bisa meningkatkan kemampuannya. Vinicius memang lagi naik daun musim ini setelah jadi andalan Carlo Ancelotti di lini serang Real Madrid. Vinicius membayar kepercayaan itu lewat torehan 12 gol dan 5 assist dari 22 penampilan. Ketika Gareth Bale tak kunjung dipercaya karena kerap cedera dan Luka Jovic masih angin-anginan, Vinicius mampu jadi sumber gol baru untuk Real Madrid musim ini selain tentunya Karim Benzema. Dengan Vinicius yang lagi tajam, maka Real Madrid bisa mengurangi ketergantungan akan Benzema. Jika performa Vinicius ini mampu dipertahankan, maka bukan tak mungkin dia akan jadi bintang baru Madrid. Melihat performa saat ini, wajar jika Vinicius mulai dibanding-bandingkan dengan Mbappe dan Erling Haaland. Kebetulan kedua pemain muda itu sudah dikategorikan elit berkat performa mereka di atas lapangan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, Vinicius enggan besar kepala duluan karena jalannya masih panjang. Bahkan untuk mencapai level seperti Mbappe dan Haaland, Vinicius masih harus banyak belajar lagi. Sulit untuk menjadi selevel Haaland atau Mbappe, karena mereka adalah pemain hebat dan mereka selalu bikin banyak gol dan assist, serta kerap tampil luar biasa. Saya ingin seperti itu. Jadi, untuk mencapai level tersebut, saya masih harus bekerja keras dan seperti itulah menjadi pemain Madrid, ujar Vinicius. Anda harus sabar, Anda harus tenang untuk bisa melakukan segalanya dengan baik dan benar. Tapi jika saya terus seperti ini dan segalanya berjalan baik di klub, saya akan jadi salah satu pemain terbaik, sambungnya. Vinicius makin tajam saja, apa rahasianya? Vinicius Junior lagi tampil produktif bareng Real Madrid musim ini. Kira-kira apa rahasia performa Vinicius bisa seperti sekarang? Benzema dan Vinicius membentuk duet maut di lini serang Real Madrid. Vinicius sejauh ini sudah bikin 12 gol dan 5 assist dari 22 penampilan. Performa Vinicius musim ini seperti jadi jawaban atas sorotan yang selama ini mengarah kepadanya. Pasalnya, Vinicius di 3 musim pertamanya cuma bikin 15 gol dari 118 penampilan. Ini tentu bukan statistik yang bagus untuk pemain yang diandalkan di lini serang Real Madrid. Ketika Vinicius bisa tancap gas musim ini, orang tentu bertanya-tanya, latihan apa yang dilakukannya? Menurut Vinicius, tak cuma latihan, tapi ada beberapa hal penting yang dilakukannya untuk bisa setajam sekarang. Saya rasa ini berkat sedikit perbaikan di berbagai hal. Konsentrasi, kerja keras, tim yang juga membantu saya dengan banyak memberikan umpan kepada para pemain di depan, ujar Vinicius. Jadi kami harus tetap mempertahankan ini, melakukan hal-hal besar musim ini, dan saya ingin terus membantu tim ini sehingga saya dapat selalu berada di level teratas dan termasuk salah satu pemain terbaik, sambungnya. Ya, bermain dengan Toni, Luka, Casemiro, dan Karim yang sudah meraih banyak gelar membuat saya ingin terus menang. Pengalaman mereka bisa ditularkan kepada saya dan membantu saya tetap tenang serta bisa tampil dengan lebih sabar. Itulah yang membantu tim untuk meraih banyak gelar musim ini, kata Vinicius. Kartu merah yang begitu disesali Barella. Nicolo Barella menyesal terbawa emosi hingga membuatnya mendapatkan kartu merah di laga kontra Real Madrid. Ia diusir wasit usai meninju kaki Eder Militão. Inter Milan tumbang 0-2 dari Real Madrid di Santiago Bernabeu pada matchday terakhir grup D Liga Champions. Pada laga ini, Nerazzurri harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-64. Hal ini terjadi usai Nicolo Barella mendapatkan kartu merah. Barella di kartu merah usai meninju kaki Eder Militão. Barella tampak geram usai kalah berduel dengan Militão yang membuatnya harus menubruk papan iklan. Tindakan Nicolo Barella ini jelas merugikan Inter yang sebenarnya secara permainan bisa meimbangi Real Madrid. El Real hanya kalah tipis dalam penguasaan bola dengan 51% dibanding Inter dengan 49%. Lamine Yamal dalam melancarkan serangan juga bisa membuat 3 tembakan ke arah gawang dari 17 percobaan sepanjang 90 menit. Sementara Madrid tampil efektif dengan bikin 5 tembakan ke arah gawang dari 15 upaya tembakan. Barella kini menyesal terbawa emosi sehingga mendapatkan kartu merah usai duelnya dengan Militão. Gelandang timnas Italia ini mengakui hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Barella meminta maaf atas sikap tak patutnya tersebut. Saya melakukan reaksi yang salah, itu tidak bagus untuk mereka yang menonton, kata Barella.
Saya bereaksi, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa saya hindari dan hal yang sama berlaku untuk Militao. Saya meminta maaf, berbicara dengannya dan wasit. Saya ingin meminta maaf setelah apa yang telah saya lakukan. Kemudian jika mereka hanya memberi saya larangan bermain satu pertandingan, saya akan senang. Jelasnya. Real Madrid versus Atletico Madrid. Carlo Ancelotti sebut Los Blancos harus bermain cerdas. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti percaya timnya akan kesulitan merebut kemenangan dari Atletico Madrid di laga pekan ke-17 Liga Spanyol 2021-2022. Meski sulit, Ancelotti tetap percaya diri Los Blancos bisa menang asal mampu bermain cerdas menghadapi Atletico. Ancelotti telah mempelajari beberapa aspek yang harus dimatangkan menjelang pertandingan tersebut. Pelatih asal Italia itu juga mengakui bahwa Atletico Madrid bisa tampil mengancam dengan pola serangan balik. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Ada beberapa aspek terpenting saat Anda menghadapi tim seperti mereka, seperti duel, bola mati, ruang terbuka, ujar Ancelotti. Mereka sangat kuat dalam bertahan. Mereka adalah ancaman dalam serangan balik dan kami harus bersiap di area ini dan menjadi pintar, kata Ancelotti. Ancelotti juga meyakini bahwa persaingan sengit tidak akan hanya terjadi dalam lapangan saja, namun para penggemar juga akan menunjukkan persaingan yang kuat demi mendukung tim kesayangannya meraih kemenangan. Ada persaingan besar antara para penggemar dan para pemain dan semua orang yang terlibat. Atletico ingin mengalahkan Madrid dan Madrid ingin mengalahkan Atletico, tambah Ancelotti. Ancelotti menganggap komitmen para pemain akan sangat menentukan hasil pertandingan tersebut. Dirinya juga berharap anak asuhnya mampu menunjukkan kualitas yang baik demi meraih kemenangan. Komitmen dalam sisi mental permainan, motivasi, dan ketenangan pikiran yang perlu Anda miliki karena ini adalah permainan yang sangat menuntut pada tingkat mental. Adapun kualitas, ini semua tentang memiliki kreativitas untuk mencoba dan menciptakan masalah bagi tim yang sangat solid dalam bertahan, kata Ancelotti. Prediksi Real Madrid versus Atletico Madrid. Real Madrid akan berhadapan dengan sang rival sekota Atletico Madrid pada pekan ke-17 Liga Spanyol atau La Liga 2021-2022, Senin 13 Desember 2021. Derby Madrid di Santiago Bernabeu ini dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Real dan Atletico sama-sama meraih kemenangan krusial pada matchday terakhir fase grup Liga Champions tengah pekan kemarin. Mereka pun percaya diri menatap derby ini. Real Madrid menang 2-0 saat menjamu Inter Milan lewat gol-gol Toni Kroos dan Marco Asensio untuk memastikan diri jadi juara grup D. Sementara itu, Atletico mengalahkan tuan rumah Porto 3-1 melalui gol-gol Antoine Griezmann, Angel Correa, serta Rodrigo De Paul dan menyusul Liverpool lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup B. Sekarang, mereka akan kembali bentrok di La Liga. Melihat kelengkapan skuad, khususnya kondisi striker utama masing-masing, Real Madrid pantas difavoritkan. Di kubu Real, Karim Benzema mengalami cedera saat melawan Real Sociedad pekan lalu dan melewatkan laga kontra Inter Milan. Namun, meski agak meragukan, pemain pilar Real Madrid itu masih berpeluang tampil saat menghadapi rival sekota. Dari kubu Atletico Madrid, absennya Luis Suarez jelas menjadi perhatian. Bomber Uruguay ex-pemain Barcelona itu dibekap cedera saat timnya menekuk Porto di Portugal. Melihat performa di mana mereka saat ini lebih konsisten dan lebih stabil, Real Madrid pun sepertinya layak diunggulkan untuk meraih kemenangan. Menurut kalian, berapa prediksi Real Madrid versus Atletico Madrid ini, Sob? Silahkan komen di bawah.